away with you, huh? Something like that. Okay, here we go. How dangerous is it gonna be? Hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film terbaru yang berjudul The Union. Film ini bercerita tentang seorang kuli bangunan yang dianggap culun. Namun siapa sangka, ia adalah agen terbaik yang dimiliki oleh Amerika. Sebelum lanjut, mari kita putar dulu saja intronya. Di awal film kita akan dibawa ke salah satu hotel yang berada di Italia. Di sana memperlihatkan sekelompok orang yang diam-diam akan memasuki sebuah kamar. Diberitahu kalau kelompok orang tersebut adalah agen rahasia yang diberi nama The Union. Saat ini tim The Union sedang menjalankan sebuah misi untuk berebut data rahasia milik Amerika Serikat yang telah dicuri oleh orang Rusia. Jika sampai data rahasia itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka bisa dipastikan Amerika akan hancur. Dan tim The Union yang dipimpin oleh sepasang suami istri, yang mana si suami bernama Javier dan istrinya bernama Roxy. Saat ini Javier dan pasukannya telah berhasil masuk ke dalam sebuah kamar, lalu berhasil merebut kembali data rahasia milik Amerika yang telah dicuri. Bukan hanya itu, Javier juga membawa si orang Rusia dengan paksa dan nantinya akan diinterogasi. Namun ketika akan keluar dari hotel, tiba-tiba saja mereka diserang entah dari siapa. Tak berselang lama, Javier berhasil membawa si orang Rusia. Mereka sampai di pinggir jalan untuk menunggu sebuah jemputan. Namun tiba-tiba Javier dan si orang Rusia ditembak oleh si penyerang misterius. Kemudian datanglah satu mobil yang langsung mengambil koper berisi data rahasia Amerika itu. Dari kejauhan, Roxy hanya bisa melihat Javier suaminya telah gugur, sehingga misi pun gagal total. 2 hari kemudian adegan berpindah ke Amerika. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mike yang baru bangun dari tidurnya. Selesai mandi dan sarapan, Mike segera ke tempatnya bekerja. Karena ternyata Mike ini adalah seorang kuli bangunan. Setelah kerja, Mike dan teman-temannya nongkrong di sebuah bar untuk merefresh pikiran mereka. Di sana mereka membicarakan salah satu teman Mike yang akan menikah 2 minggu lagi. Tak berselang lama, teman-teman Mike pamit pulang. Sementara Mike masih betah di sana. Ia pun tetap nongkrong di bar itu. Tiba-tiba saja dia didatangi oleh Roxy, yang kita tahu adalah agen khusus dari tim Union. Terungkap fakta kalau Roxy ini adalah teman SMA Mike. Bahkan mereka dulu sempat berpacaran. Di sini Roxy mengajak Mike untuk mengobrol sambil bertanya apakah kesibukan Mike sekarang. Mike menjawab jika dirinya sibuk bekerja menjadi kuli bangunan. Mike balik bertanya, lantas apakah kesibukan Roxy untuk saat ini? Roxy pun berbohong dengan mengatakan kalau dirinya adalah seorang pengangguran, jadi tidak mempunyai kesibukan apapun saat ini. Kemudian mereka lanjut mengobrol sambil main biliar. Mereka membahas kenangan masa lalu ketika masih berpacaran. Setelah itu Roxy mengajak Mike ke tempat yang lebih sepi, sebab Roxy sangat ingin berduaan dengan Mike. Bagi yang berotak mesum, ia pun langsung mengiyakan permintaan Roxy. Sesampainya di sana, Roxy meminta Mike agar memeluknya. Namun tiba-tiba saja kesadaran Mike sudah perlahan menghilang. Ketika tersadar, Mike sudah berada di kamar hotel yang sangat mewah. Ia pun langsung membuka jendela dan menjadi kebingungan karena suasananya sangat berbeda dengan Amerika. Di waktu yang sama, Roxy datang sambil meminta maaf karena semalam ia telah membius Mike tanpa izinnya. Roxy juga memberitahu kalau sekarang mereka ada di Inggris, bukan di Amerika lagi. Mendengar itu semua, Mike terkejut sembari mengatakan jika dirinya harus pulang untuk kembali bekerja. Kemudian Mike berlari keluar hotel, sementara Roxy hanya tertawa sambil mengejar Mike. Saat di luar, Mike sudah ditunggu oleh seorang papak-papak yang bernama Tom, yang ternyata adalah ketua dari tim The Union. Mike ditambah semakin bingung dengan siapakah Tom ini, dan kenapa bisa mengenali Mike. Dan Tom menjawab jika ia akan menjelaskannya nanti, sambil sarapan pagi tentunya. Kemudian Tom meminta Mike masuk ke dalam mobil dan tak lupa Roxy juga ikut dengan mereka.
Di tengah perjalanan, Mike terus saja memaksa agar Tom dan Roxy menjelaskan apa maksud dari semua ini. Pada akhirnya Roxy menjelaskan jika mereka adalah tim agen rahasia pemerintah Amerika yang diberi nama The Union. Kemudian disambung oleh Tom yang mengatakan jika 2 hari yang lalu mereka telah gagal menjalankan sebuah misi di Italia untuk merebut sebuah koper yang telah dicuri. Koper itu berisi data rahasia milik pemerintah Amerika. Mike menjawab, lantas apa hubungannya semua ini dengan dirinya? Tom mengatakan jika ia akan menjelaskannya nanti. Setelah itu mereka bertiga berhenti di toko roti untuk membeli sarapan. Lalu Tom dan Roxy membawa Mike ke markasnya yang tak jauh dari sana. Sesampainya di markas barulah Tom menjelaskan jika koper yang berisi data penting Amerika yang mana jika sampai jatuh ke tangan orang yang salah maka Amerika akan hancur. Sekarang mereka telah mendapatkan informasi jika koper tersebut akan dilelang minggu depan oleh seorang wanita yang bernama Julia. Tujuan mereka membawa Mike yaitu untuk direkrut menjadi bagian dari tim The Union. Nantinya tugas Mike hanyalah berpura-pura mengikuti lelang tersebut. Mike bertanya kenapa harus dirinya? Bukankah Mike tidak mempunyai skill bela diri? Tom menjawab, justru karena Mike adalah pria culun yang tidak bisa apa-apa, sehingga mereka sangat membutuhkan orang seperti Mike agar tidak dicurigai. Kalau Mike menyetujuinya, maka mereka akan membayar $1 juta. Namun jika Mike menolak, ia bisa pulang sendiri ke negaranya, tentunya dengan ongkos sendiri. Mendengar uang $1 juta tanpa pikir panjang, Mike menerima misi itu. Setelah itu Mike pergi keluar untuk menghubungi ibunya. Di sini Mike meminta izin kepada sang ibu, karena selama beberapa hari ke depan ia tidak pulang ke rumahnya. Mike juga mengatakan kalau dirinya diberi pekerjaan bagus oleh Roxy, mantan pacarnya saat di SMA. Si ibu pun mengizinkan Mike asalkan ia harus selalu berhati-hati. Tak lupa si ibu juga menitipkan salam untuk Roxy, karena si ibu kenal baik dengan Roxy tentunya. Keesokan harinya Mike dilatih bela diri oleh teman Roxy. Bukan hanya itu, Mike juga dilatih menembak oleh Roxy. Kemudian Roxy melatih kemampuan menyetir mobil Mike agar ia bisa hebat seperti Torito Dominic di Fast and Furious. Di suatu waktu terlihat Tom, Roxy dan semua timnya sedang berkumpul termasuk Mike. Di sini tangan kanan Tom memberitahu jika lelang koper itu akan dimulai dalam 3 hari lagi. Sudah banyak sekali para penjahat kelas kakap dari berbagai negara yang ikut daftar lelang tersebut, hanya untuk menghancurkan negara Amerika. Lelang itu akan berjalan secara virtual dengan menggunakan sebuah ponsel khusus yang sudah disiapkan sebagai syarat untuk mengikuti lelangnya. Namun mereka harus membeli ponsel khusus itu dengan harga $5 juta. Ponsel itu akan mulai dijual besok pagi, sehingga Mike harus segera membelinya sebelum kehabisan. Roxy juga meyakinkan Mike jika dirinya akan terus melindungi Mike dari jarak jauh dengan menjadikannya sebagai sniper. Mike yang merasa sudah hebat, ia pun mengiyakannya. Keesokan harinya terlihat Mike yang sudah mulai berjalan sendiri ke tempat pembelian ponsel, sambil menenteng uang sekantong uang $5 juta. Terlihat juga dari atas gedung Roxy yang terus mengawasi Mike sebagai antisipasi jika ada serangan mendadak. Tak lama Mike didatangi oleh satu orang pria yang langsung mengatakan jika Mike mencari ponsel untuk mengikuti lelang, ikutlah dengannya. Roxy dan Tom yang mengawasi Mike dari jarak jauh mulai panik. Mereka takut Mike akan kabur atau ditipu oleh seseorang. Dengan cepat Roxy mengambil tindakan dengan mengejar Mike. Mike sendiri diarahkan sebuah kafe, lalu duduk di sebuah meja. Tiba-tiba saja Mike menemukan ponsel di bawah meja yang sedang berdering. Ketika diangkat, si penelpon meminta Mike agar pergi ke toilet pria untuk menemukan petunjuk baru. Sesampainya di sana datanglah satu pria besar, dan si penelpon meminta Mike agar menyerahkan semua uangnya ke pria besar tersebut. Setelah sekantong uangnya dibawa pergi, Mike bertanya kepada si penelpon, di manakah ponsel untuk mengikuti lelangnya. Si penelpon menjawab ponsel itu sudah berada di tangan Mike. Ternyata ponsel yang Mike temukan di bawah meja adalah ponsel untuk mengikuti sebuah lelang. Kemudian dengan santai Mike berjalan keluar, karena mengira semuanya telah aman. Namun saat Mike membuka pintu kafe, tiba-tiba saja untungnya ada Roxy hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Diberitahu jika orang-orang menyerang Mike adalah orang-orang yang menginginkan ponsel lelangnya, karena mereka telah kehabisan stok tentunya, sehingga tidak bisa mengikuti acara lelang. Koper berisi data penting Amerika. Di tengah peperangan, Roxy meminta bantuan kepada rekan-rekannya
Namun rekan Roxy malah terjebak macet sehingga tidak bisa cepat membantu Roxy. Pada akhirnya Roxy meminta Mike agar pergi duluan sambil membawa ponsel tersebut. Roxy sendiri terus saja menghabisi orang-orang yang menyerangnya. Sedangkan Mike telah terpojok oleh 2 orang menggunakan sebuah sepeda motor. Namun tiba-tiba saja ternyata itu adalah rekan Roxy yang tadi terjebak macet. Mike sempat merasa lega karena ia pikir semuanya sudah selesai. Namun di waktu yang sama ada seorang wanita yang menyerang Mike. Hingga inilah aksinya. Untungnya Roxy datang tepat waktu dan langsung melawan wanita tersebut. Setelah berhasil menghabisi wanita itu, Roxy dan Mike dijemput oleh tangan kanan Tom untuk kembali ke markas. Di tengah perjalanan, Mike mengeluarkan ponsel itu yang telah rusak karena tadi sempat masuk ke wastafel. Kemudian Mike memberikan ponsel tersebut kepada tangan kanan Tom sambil meminta maaf karena ia telah merusaknya. Sesampainya di markas, beruntung ponsel itu dapat diperbaiki oleh rekan Roxy, merupakan seorang hacker. Kemudian tangan kanan Tom menyangka kalau di sini ada mata-mata. Sebab kenapa aksi mereka selalu ketahuan. Tom menyangkal semua tuduhan itu karena ia sangat mempercayai semua orang yang ada di sana. Tom menjelaskan jika sejauh ini ada 5 grup penjahat kelas kakap yang tidak mendapatkan ponsel untuk lelang. Jadi wajar saja kalau mereka diserang, sebab para penjahat itu sangat menginginkan ponsel tersebut dan saling berburu. Beruntung mereka sudah aman di sini dengan ponselnya. Dan langkah selanjutnya mereka akan mengikuti lelang yang akan dimulai 48 jam dari sekarang. Tom meminta kepada semua anggotanya untuk beristirahat karena waktu sudah larut malam. Tak berselang lama Mike diajak Roxy untuk beristirahat di rumah amannya. Sesampainya di sana Mike langsung membersihkan diri karena sudah beberapa hari ia tidak mandi. Kemudian Mike tidur di samping Roxy, berharap Roxy akan paham apa yang biasa dia lakukan jika wanita dan pria sudah tidur dalam satu kamar. Mike terus saja berusaha merayu Roxy karena totongnya sudah lama tidak diurut. Akan tetapi Roxy tidak paham. Ia pun malah tidur duluan. Alhasil Mike jadi cemberut karena hasratnya tak tersalurkan. Bagi harinya melihat Mike yang sedang menonton TV, tak lama Roxy mengajak Mike untuk pergi ke markas. Karena Tom baru saja mengabarkan kalau lelang akan dimulai jam 6 sore. Dengan cepat mereka berdua pun pergi menuju markas. Sampainya di sana, Tom menjelaskan kalau sekarang mereka telah mendapatkan keberadaan Julia, si operator lelang koper data penting itu. Tom mengubah semua rencana awalnya dan menugaskan Mike dan Roxy untuk mendatangi lokasi Julia, lalu menangkapnya serta merebut koper itu secara paksa. Sedangkan dirinya dan tim di sini akan mengikuti lelang virtualnya dan sebisa mungkin mengulur-ngulur waktu durasi lelang. Sebelum mereka berhasil, Mike sempat bertanya jika lelangnya dimulai dari harga 5 juta dolar, maka penawarannya akan naik setinggi apa. Tiba-tiba saja pertanyaan Mike dijawab oleh ketua CIA yang datang dengan para anak buahnya. Ketua CIA meminta Mike agar tak perlu khawatir sebab jika harganya lelangnya sampai 400 juta dolar, pemerintah akan membayarnya. Asalkan Mike dan Roxy berhasil membawa koper dan menangkap Julia. Namun jika Mike dan Roxy gagal, maka bisa dipastikan tim The Union akan dibubarkan. Mendengar hal tersebut, Mike dan Roxy pun segera bersiap, lalu berangkat ke lokasi Julia dengan menggunakan sepeda motor. Singkatnya, lelang koper berisi data rahasia Amerika telah dimulai secara virtual. Bahkan harganya telah mencapai 100 juta dolar. Ketua CIA pun terus saja melawan harga tertinggi demi memperlambat waktunya. Roxy dan Mike yang mengendarai motor, ia pun terus saja menaikkan kecepatannya supaya bisa cepat sampai di lokasi Julia. 10 menit kemudian, terlihat Tom dan situasinya yang dibuat semakin pusing sebab harga lelang sudah mencapai 525 juta dolar. Namun Roxy belum sampai juga. Alhasil si ketua CIA memberanikan diri dengan menaikkannya harga lelang hingga 550 juta dolar. Di waktu yang sama, Roxy dan Mike telah sampai di lokasi Julia. Dengan cepat mereka segera naik ke lantai atas untuk mengerebek Julia si operator lelang tersebut. Harga lelang kini sudah mencapai 600 juta dolar. Namun beruntung Roxy langsung menodong Julia sambil mengatakan jika kopernya akan ia bawa dengan harga 0 dolar. Julia segera menunda pelelangannya dan bertanya kenapa Roxy dan Mike ada di sini. Terungkap fakta kalau Julia juga ternyata adalah teman SMA mereka berdua.
sehingga mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Roxy meminta Julia agar segera menyerahkan koper itu. Dan akhirnya Julia menyerah, lalu mengatakan kalau kopernya berada di rumahnya, sehingga ia harus mengambilnya dulu. 10 menit kemudian terlihat Roxy dan Mike yang baru saja sampai di rumah Julia. Ternyata rumah Julia lokasinya tepat di hadapan Hotel Continental yang berada di film John Wick. Ketika masuk ke dalam, Julia langsung saja mengambil koper berisi data rahasia yang disimpan dalam lemari es. Roxy sempat bertanya untuk apakah Julia bekerja dan kenapa koper ini bisa sampai berada padanya. Julia menjawab jika dirinya juga tidak tahu, sebab ia dengan bosnya hanya berkomunikasi lewat telepon. Dengan cepat Roxy memindahkan semua data yang ada di koper itu ke sebuah flash drive. Di waktu yang sama tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Dengan sigap Roxy dan Mike langsung mengeluarkan senjata sambil melihat siapa yang akan datang. Ketika pintu dibuka ternyata itu adalah Javier, suami Roxy yang dulu dikabarkan gugur dalam sebuah misi. Tentu saja Roxy sangat terkejut karena suaminya yang ia kira telah tewas ternyata masih hidup. Roxy bertanya kenapa Javier masih selamat dan apa yang sebenarnya terjadi. Javier menjelaskan jika dulu di Italia ia ditembak lalu jatuh ke sungai. Beruntung ada seorang yang menyelamatkan Javier dan merawatnya sampai sekarang. Javier meminta Roxy agar lebih berhati-hati karena di dalam tim Union ada seorang pengkhianat. Dan yang ia maksud adalah Tom. Namun Roxy tidak percaya begitu saja dan ia meminta Javier agar ikut bersamanya sekarang. Anehnya Javier menolak dengan alasan jika dirinya sudah tidak ingin bergabung dengan The Union lagi. Javier berjanji akan menemui Roxy di jembatan Albert saat fajar tiba. Javier juga menyarankan agar mereka tidak menangkap Julia, sebab dia tidak tahu apa-apa dan hanya diperintah oleh seseorang. Pada akhirnya Roxy dan Mike memilih pergi dari sana sambil membawa sebuah koper. Di tengah perjalanan Mike sempat bertanya kepada Roxy, kenapa Roxy tidak pernah bilang kalau dirinya sudah mempunyai suami. Roxy menjawab jika ia mengira kalau Javier telah tewas, sehingga tidak pernah membahasnya lagi. Pagi harinya terlihat Roxy dan Mike yang sudah berada di jembatan Albert untuk menunggu Javier. Tak lama Roxy dihubungi oleh Javier yang meminta maaf karena dirinya tidak bisa datang. Seketika Roxy menjadi curiga sambil bertanya apakah ini semua adalah jebakan. Sambil tertawa Javier meminta maaf sebab dirinya telah mengkambing hitamkan tim The Union untuk mencuri koper berisi data rahasia. Sebentar lagi tim CIA akan datang untuk menangkap mereka semua. Sedangkan koper yang asli telah ditukar saat di rumah Julia. Semalam terungkap fakta kalau dalang dibalik lelang koper itu adalah Javier yang selama ini berpura-pura telah tewas. Javier sendiri kini terbang menuju ke Iceland untuk bertransaksi koper itu. Tak lama datanglah si ketua CIA dan para anak buahnya yang langsung mengepung Roxy dan juga Mike. Si ketua CIA meminta Roxy dan Mike untuk menyerah, sebab mereka juga telah menangkap Tom di sana. Roxy berusaha menjelaskan jika ini semua adalah fitnah dari Javier. Yang telah menuduhnya mencuri koper tersebut. Akan tetapi si ketua CIA tidak percaya begitu saja. Hingga inilah yang terjadi. Beruntung Roxy dan Mike dapat meloncat ke dalam air hingga berhasil lolos dari kejaran dari ketua CIA. Hari itu juga Roxy dan Mike terbang menuju ke Iceland karena ternyata saat berpelukan di rumah Julia, Roxy menempelkan alat pelacak di baju Javier. Singkatnya Roxy dan Mike telah sampai di Iceland. Mereka langsung saja pergi ke lokasi Javier sesuai dengan arahan dari GPS yang terpasang di baju Javier. Di balik itu terlihat Javier yang sedang bersantai sambil menunggu pembeli kopernya. Tentunya ditemani Julia yang ternyata adalah pacar Javier. Tak lama datanglah si pembeli yang meminta Javier agar mengeluarkan kopernya terlebih dahulu. Di waktu yang sama tiba-tiba Roxy datang dan langsung menembak anak buah Javier hingga membuat kopernya terlempar. Mike yang telah bersiap dengan motor, ia pun langsung mengambil koper itu, lalu dikejar oleh si pembeli dan para anak buahnya. Sedangkan Roxy masih mendorong Javier dan juga Julia. Untungnya Julia mengajak semua bodyguardnya agar segera pergi, sebab mereka tidak ingin mempunyai urusan dengan Roxy. Alhasil kini Roxy hanya tinggal berduaan dengan Javier. Javier yang memang bukan orang sembarangan, ia pun dapat membuat Roxy terjatuh, lalu kabur dari sana.
Di sisi lain terlihat Mike yang masih dikejar oleh para pembeli dan para anak buahnya tentunya. Hingga Mike harus naik ke atap gedung rumah orang. Dan terjadilah aksi baku hantam. Roxy datang tepat waktu lalu menyelamatkan Mike. Namun tiba-tiba datang Javier yang langsung menyandra Roxy. Javier meminta Mike agar menyerahkan koper tersebut. Namun secara bersamaan si pembeli datang dengan mengarahkan mobilnya kepada Mike. Alhasil Mike harus dikejar lagi oleh si pembeli dan para anak buahnya. Sedangkan Roxy dan Javier harus kejar-kejaran dengan menggunakan mobil curian. Mike sendiri terus dikejar oleh si pembeli hingga Mike harus terlempar ke dalam sebuah bagasi mobil. Sementara kopernya terjatuh ke jalan. Ketika si pembeli akan mengambil, datanglah Javier yang langsung membawa koper itu. Lalu dikejarlah oleh Roxy, kemudian disusul oleh si pembeli yang mengejar Javier dengan menggunakan mobil yang di dalam bagasinya ada Mike di sana. Dengan pengejaran, Mike dapat keluar dari bagasi, lalu mencoba menyingkirkan si pembeli dari mobil itu. Setelah itu, Mike lanjut mengejar Javier yang sedang kejar-kejaran dengan Roxy. Di suatu waktu, mobil Mike harus terjun bebas ke jurang akibat disenggol oleh Javier. Namun sangat beruntung Mike masih bisa selamat, lalu melanjutkan pengejaran bersama dengan Roxy. Di balik itu Javier sendiri sudah sampai di dermaga, dan kini ia menunggu jemputan sebuah kapal untuk kabur membawa kopernya. Tak lama datanglah Roxy bersama dengan Mike yang langsung menabrak mobilnya ke mobil Javier. Di sini mereka saling menodongkan senjata dan Roxy meminta agar Javier sebaiknya memberikan koper tersebut. Akan tetapi Javier mencoba merayu Roxy dengan mengatakan kalau Roxy mau bergabung, ia akan membagi dua hasil penjualan koper itu. Javier juga berjanji akan hidup lagi bersama Roxy. Lalu mereka bisa sebebasnya berkeliling dunia. Namun Roxy yang tidak tertipu dengan rayuan gombalnya Javier, ia pun langsung menghabisinya dengan seketika. Pada akhirnya Roxy dan Mike kembali merebut koper berisi data rahasia itu dari tangan Javier. Kemudian mereka akan membersihkan nama The Union dari fitnah sebelumnya, sekaligus menyelamatkan Amerika dari kehancuran. 1 minggu kemudian terlihat Mike yang sedang menghadiri acara pesta pernikahan temannya. Ternyata di sana juga ada Roxy yang ikut bersama dengan Mike. Mike yang sebenarnya dari dulu suka kepada Roxy, ia pun memberanikan diri untuk menyatakan rasa cintanya. Tanpa disangka Roxy menerima Mike, hingga mereka pun langsung berdansa. Tak berselang lama Mike yang kebelet ingin beraha-aha, ia pun mengajak Roxy ke dalam sebuah kamar. Namun baru saja beberapa langkah tiba-tiba Tom datang dan berniat memberikan sebuah misi lagi kepada mereka berdua. Dan film pun tamat. Gua Al dan sampai jumpa di alur film berikutnya.